Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Hani. Pagi Bu Gita. Ceria sekali ya Bu Hani ya. Alhamdulillah. Nah, Bu Hani, ini saya minta izin untuk melakukan observasi di pembelajaran Bu Hani yang akan kita laksanakan besok Sabtu ya Bu ya. Nah, untuk itu ini saya akan melakukan wawancara terlebih dahulu sebelum saya memulai observasi di kelasnya ini. Yang pertama nih, besok dari Sabtu ini Bu Hani akan mengajar materinya apa? Pelajaran apa? Materi apa? Pelajarannya nanti pendidikan Pancasila. Materinya tentang simbol-simbol Pancasila. Simbol-simbol Pancasila untuk anak-anak kelas 1 ya Bu ya. Tujuan pembelajarannya apa? Tujuan pembelajarannya nanti melalui kegiatan mengamati gambar dan video, anak-anak bisa memahami simbol-simbol sila Pancasila. Kemudian melalui kegiatan mewarnai gambar Garuda Pancasila secara berkelompok, anak-anak dapat memahami simbol-simbol Pancasila atau menghubungkan simbol-simbol sila Pancasila dengan sila-sila Pancasila. Itu berarti Bu Hani sudah menyiapkan modul ajar, ya, modul ajar yang sesuai dengan mata pelajaran yang akan Bu Hani ajarkan, kemudian disesuaikan dengan tujuan pembelajaran yang akan Bu Hani laksanakan pada besok hari Sabtu. Iya. Kalau tadi saya mendengarkan ada beberapa media pembelajaran yang akan Bu Hani pakai di pembelajaran yang besok Sabtu ini. Salah satunya itu ada gambar Garuda Pancasila. Iya. Nah, itu gambar Garuda Pancasilanya itu seperti apa Bu Hani? Memakai apa? Jadi itu nanti kan anak-anak saya jelaskan dulu di poin dan video. Anak-anak nanti mengamati gambar Garuda Pancasila yang belum ada warnanya. Itu dari gambar dulu di PowerPoint. Nanti terus setelah itu anak-anak setelah saya pancing untuk pembelajaran tentang simbol Pancasila, nanti anak-anak kan tahu ya, setelah saya jelaskan bahwa simbol ini itu warnanya apa, itu untuk sila apa gitu ya. Nanti setelah proses pembelajaran, kegiatan pembelajarannya anak-anak nanti mewarnai gambar Garuda Pancasila. Jadi saya akan membuat gambar Garuda Pancasila yang saya print di kertas ukuran besar. Nanti anak-anak secara berkelompok nanti mewarnai sesuai dengan warna yang sudah dilihat di PowerPoint tadi. Oh gitu, berarti ini mewarnainya kan tadi kalau saya dengar Bu Hani berencana untuk membagi anak dalam beberapa kelompok ya. Iya. Nah, ini Bu Hani bagaimana cara Bu Hani untuk mengelompokkan anak-anak kelas 1 nih, menurut apa? Dikelompokkan menurut apa? Kelompoknya sebenarnya anak-anak sebelumnya sudah punya ya kelompok-kelompok. Jadi waktu pembagian kelompok itu heterogen. Jadi kelompoknya itu campur laki-laki perempuan dengan berbagai kemampuan anak. Karena saya ingin di dalam satu kelompok itu nanti ada anak yang memang lebih pandai, ada anak yang kurang kemampuannya. Jadi nanti bisa saling mengisi. Oh gitu. Ya. Berarti saling membantu dalam satu kelompok tersebut. Iya. Ada yang kesulitan, nanti anak yang sudah bisa, anak yang sudah pandai ya gitu memberikan contoh atau memberikan pelajaran sama teman-teman yang mungkin kurang. Iya. Kenapa tidak dijadiin satu saja nih yang yang pinter sama pinter, yang kurang sama yang kurang, atau seperti apa? Kenapa nggak yang seperti itu? Karena harapan saya anak-anak itu bisa bekerja sama, meskipun dia mungkin merasa lebih pandai daripada temannya yang kurang ya, karena kemampuan anak kan berbeda-beda ya. Nah itu anak-anak itu yang
lebih itu bisa memahami temannya. Oh ternyata teman saya ini belum bisa ini ya, berarti saya harus membantu mereka. Jadi dia tidak merasa sombong. Yang ingin saya tanamkan ke anak-anak adalah toleransi mereka dan mau bekerja sama meskipun teman mereka itu kurang. Hebat sekali Bu Hani. Berarti itu merupakan salah satu bentuk dari Bu Hani ingin mengajak anak-anak kelas 1 untuk menerapkan budaya positif ya Bu Hani. Oh iya. Itu secara tidak langsung Secara seperti tidak itu langsung, ya. ya. Tadi membantu temannya, menghargai temannya, seperti itu. Ekspresinya di situ. Ternyata Bu Hani mau melaksanakan pembelajaran yang juga menerapkan budaya positif. Semoga memang besok pada saat pembelajaran bisa diterapkan dengan baik ya Bu Hani. Semoga saja. Tadi Bu Hani sudah menyampaikan tujuan pembelajarannya seperti menghubungkan simbol-simbol Pancasila dengan sila-sila Pancasilanya, mengimplementasikan sikap kerjasama dan menerima orang lain, itu maksud budaya positifnya. Terus membuat karya gambar berwarna sesuai dengan warna simbol Garuda Pancasila, kemudian mengimplementasikan sikap sesuai dengan nilai Pancasila di lingkungan keluarga dan sekolah. Nah, untuk modul ajarnya ini Bu Hani sudah membuat atau belum? Sudah membuat. Oh iya, ada kesulitan nggak nih Bu Hani nih membuat modul ajar? Kesulitannya itu mungkin ya di pengembangan materinya, kemudian memilih medianya, memilih media yang mau dipakai itu. Nah itu sebenarnya di itu ya, pilih media apa ya yang kira-kira bisa mengaktifkan siswa dalam pembelajaran tapi juga menarik minat siswa. Oke. Wah, ini sudah lengkap sekali ya Bu Hani. Sudah ada soal-soal evaluasinya juga. Oke. Kalau dengan media pembelajaran, kalau tadi kan seperti Bu Hani itu menyampaikan ada video pembelajaran. Nah, video pembelajarannya yang seperti apa? Video pembelajarannya saya mengambil ya, tapi tidak membuat sendiri, memang saya mengambil referensi dari YouTube, video-video tentang simbol-simbol Pancasila untuk menjelaskan anak. Setelah persepsi, nanti tanya jawabkan anak-anak seberapa sih pengetahuan mereka tentang simbol sila Pancasila. Kemudian saya munculkan video untuk menerangkan, menjelaskan, mengkonfirmasi pengetahuan mereka tentang Pancasila. Iya. Kan setiap hari sudah hafalkan setiap hari, diucapkan setiap hari sebelum pembelajaran seperti itu. Kira-kira anak-anak di kelas 1 hafal tidak dengan sila-sila Pancasila? Sebagian besar hafal, tapi juga ada yang belum. Kalau bersama-sama mereka hafal, tapi ketika ditanya sila satu sila, sila ketiga itu ada yang belum hafal. Mungkin diharapkan nanti pas pembelajaran anak-anak juga jadi hafal ya Bu ya, jadi hafal dari sila-sila Pancasila, terus tahu simbolnya apa, terus penerapannya di kehidupan sehari-hari itu seperti apa. Tujuannya sudah sangat bagus ini Bu Hani. Semoga ada beberapa ini 1, 2, 3, 4, ada 4 tujuan pembelajaran yang akan Bu Hani terapkan di pembelajaran besok Sabtu. Semoga bisa terlaksana dan anak-anak juga mendapatkan pembelajaran yang luar biasa dengan itu. Nantinya saya juga ingin ini Bu Hani juga menggali potensi dari murid-muridnya Bu Hani. Nanti diharapkan kan kita tahu potensi apa saja yang sebenarnya ada di siswa tersebut, tapi karena kadang tidak dimunculkan dan kita perlu menggali lebih dalam potensi-potensi yang ada di anak-anak, walaupun itu anak-anak kelas 1 ya Bu Hani. Menurut Bu Hani bagaimana caranya? Kalau untuk anak-anak kelas 1 bagaimana cara menggali? Ya nanti melalui kegiatan pembelajaran tadi
ada lembar kerja siswanya yang mewarnai itu kan, nanti anak-anak di situ akan terlihat siapa yang memang dia tertarik untuk mewarnai. Nanti hasil seperti karya, ini ya? iya, nanti hasil karyanya anak itu akan terlihat kan, siapa yang bagus nanti mewarnainya. Ternyata ada potensi Iya. gitu. Terus nanti waktu kegiatan presentasi, siapa anak yang memang suka memunculkan dalam berbicaranya itu ya akan kelihatan. Jadi apa namanya, nantinya ini rencananya Bu Hani kan ada apa namanya kegiatan anak mewarnai terus mempresentasikan hasilnya. Iya. Oke. Nah, mungkin itu juga beberapa cara ya Bu Hani ya untuk menggali potensi yang ada di murid kelas 1. Nah, kalau untuk apa namanya penerapan budaya positif, kira-kira apa nih yang akan Bu Hani terapkan untuk anak-anak kelas 1? Tadi kan sudah ada nih kayak menerima orang lain, menghargai orang lain, apa di satu kelompok ada berbeda-beda, apa heterogen ya, heterogen kemampuan anaknya. Kemudian apalagi yang bisa diterapkan? Berdoa sebelum dan sesudah pembelajaran, Ya. kemudian mengajukan tangan ketika ingin bertanya, menghargai pendapat teman ketika teman menyampaikan pendapatnya, mempresentasikan hasilnya, anak-anak harus mendengarkan, menghargai. Kemudian budaya selain di dalam pembelajaran, mungkin membiasakan piket ya, piket di kelas 1 itu. Meskipun anak-anak masih kecil, masih kelas 1, tapi harus sudah diajarkan untuk terbiasa membersihkan kelas sesuai dengan jadwalnya, terus membuang sampah sesuai dengan tempatnya. Oke, wah luar biasa Bu Hani. Semoga saat pembelajaran besok bisa berjalan dengan lancar ya Bu Hani, sesuai dengan tujuannya Bu Hani nih, sesuai dengan tujuan pembelajaran yang sudah Bu Hani susun. Terima kasih Bu Hani. Mungkin percakapan kita, wawancara pra-observasi kita cukup sekian. Saya sangat tertarik mengobservasi pembelajaran yang akan Bu Hani lakukan besok Sabtu. Ini terima kasih modul ajarnya. Ya, Nanti akan saya pelajari. Ya, saya pelajari sebelum saya melakukan observasi di kelasnya Bu Hani. Oke Bu Hani, mohon maaf apabila ada tutur kata yang mungkin kurang berkenan di hati Bu Hani. Terima kasih atas waktunya sudah menyempatkan diri untuk melakukan wawancara pra-observasi dengan saya. Semoga pembelajarannya sukses di pembelajaran maupun sukses di sekolahan juga. Amin. Terima kasih Bu Hani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Ayo, lupa ya? Ulangi lagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, sehat, luar biasa. Alhamdulillah. Anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Yuk, disiapkan siapa yang mau menyiapkan? Oke, Kafa, disiapkan temannya. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kegiatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Duduk kembali. Berdoa mulai. Bismillah, berdoa dulu. Tuh, ini tadi bilang berdoa dulu kan. Midina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah uli amin ya rabbal alamin. Oke ya, baik anak-anak. Coba dilihat sebelah kanan dan kirinya. Siapa temannya yang tidak masuk hari ini? Rasya. Siapa lagi? Denis. Siapa lagi? Anak-anak hari ini sudah membaca buku ya? Sudah. Nah, biar kita lebih semangat lagi, mau enggak anak menyanyi? Garuda Pancasila. Sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara. Ya, rakyat adil makmur pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, tepuk tangan. Nah, anak-anak, kemarin kita juga sudah belajar tentang sila-sila Pancasila. Ada yang sudah hafal sila-sila Pancasila? Siapa yang hafal? Azka. Sila-sila Pancasila. Sila ketiga. Bunyinya apa? Persatuan Indonesia. Benar anak-anak? Gambar apa ini anak-anak? Gambar burung Garuda. Di dalam gambar burung Garuda ini itu ada warna-warnanya, ya kan? Di sini gambarnya berwarna apa? Gambar yang ditunjukkan Bu ini warnanya apa? Putih. Padahal harusnya burung Garuda lambang negara Indonesia itu ada warna-warnanya kan? Warnanya anak-anak yang sudah kalian ketahui warna apa saja yang ada di burung Garuda? Warna apa, Riz? Warna apa? Kuning. Betul. Tadi sudah Bu Hani bagi kelompok-kelompok ya, duduknya sudah sesuai kelompok belum? Setelah ini anak-anak akan mengerjakan lembar kerja peserta didik yang akan dikerjakan secara kelompok. Oke, biar lebih fokus lagi, coba tepuk semangat. Oke, sudah semangat? Sekarang hadap ke sini, fokus. Anak-anak nanti mengerjakan ini. Yang pertama adalah lambangnya ini dipotong dulu. Ye, kan ada 5, ya kan, ada bintang ini dipotong. Terus ini sesuai garisnya dipotong, sesuai garis ini dipotong. Terus dibagi anggota kelompoknya satu dapat satu, nggih. Setelah itu diwarnai. Oke, dengarkan dulu. Setelah diwarnai, ditempelkan ke bagian tengah ini. Paham? Burung Garudanya yang ini diwarnai enggak? Diwarnai. Warnanya apa tadi? Kuning. Oke. Sekarang alat untuk mewarnai, memotong dan mengelemnya dikeluarkan. Lemnya dikeluarkan, guntingnya dikeluarkan. Yang pertama diisi adalah ini dulu. Ditulis nama anggota kelompoknya siapa saja. 1 siapa, 2 siapa, 3 siapa, 4 siapa, 5 siapa. Ditulis namanya dulu.
sekarang duduk di tempatnya masing-masing. Bu Eni absen kelompok yang sudah selesai, mana kelompoknya? Kelompok mana? Duduk dulu. Oke, sekarang Bu Eni tawarkan kepada anak-anak kelompok berapa yang mau maju? Kelompok 3, yuk maju dulu. Padi dan kapas. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 3. Nah, anak-anak, hari ini kita tadi sudah belajar apa saja? Kita hari ini tadi sudah belajar apa? Lambang Garuda. Kemudian simbol-simbol Pancasila. Kemudian apa lagi? Mewarnai warna yang ada di lambang Garuda Pancasila. Anak-anak suka enggak pelajaran hari ini? Anak-anak senang enggak pelajaran hari ini? Untuk tugas besok, anak-anak menuliskan sila-sila Pancasila dan simbolnya di buku tulisnya masing-masing. PR di rumah. Bisa? PR-nya apa aja? Tak tulis ya. Menulis. Ya. Enggak apa-apa. Boleh ya. Oke. Bu Eni mau mengecek pemahaman anak-anak tentang pelajaran hari ini. Ini dikerjakan sendiri-sendiri. Tidak boleh nyontek temennya, langsung disilang, milih A atau B atau C ya. Diberi nama dulu. Nanti dulu sayangku, nanti dulu, disimpan dulu. Ya, diberi nama. Sudah siap? Nomor 1. 1. Aldi, didengarkan. Nanti kalau keliru loh. Andi. Nomor 1, lihat nomor 1, simbol gambar dari sila pertama Pancasila adalah titik-titik. Yang mana? Simbol sila ke-1 itu yang mana? Yang A atau B atau C? Langsung disilang. Di situ kan ada huruf A, ada huruf B, ada huruf C. Disilang salah satu. Nah, oke, sebelum kita istirahat, kita menyanyi lagu satu kali lagi. Di sini senang, di sana senang. Terus istirahat. Mau nggak? Mau nggak? Mau. Yuk, dikumpulkan dulu, dikumpulkan dulu. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. La 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 la. Lagi punya siapa? Hah? Oh. La 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 la. Duduk dulu. La 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 la. Tepuk semangat. Semangat. Sekali lagi, tepuk semangat. Semangat. Oke, sudah selesai pembelajaran hari ini. Boleh istirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Hani. Ya, selamat siang Bu Vita. Bagaimana ini kabarnya? Alhamdulillah baik, tapi suaranya agak serak-serak. Habis ya Bu, ya habis ngajar kemarin ya. Biasa muridnya. Tapi senang ya Bu ya ngajar kelas 1 ya? Oh senang. Anak-anak itu selalu ceria. Jadi sudah berapa lama nih Bu ngajar kelas 1? Dari tahun 2021. Jadi sudah lumayan ini ya Bu ya, paham ya sama karakter anak-anak di kelas 1 SD. Ya. Ini mohon izin saya menyampaikan catatan sedikit tentang kemarin pada saat Bu Hani melakukan pembelajaran dengan murid-murid di kelas 1. Dan kemarin sudah saya perhatikan ini Bu Hani sudah mulai menerapkan pembelajaran yang kreatif menurut saya ya. Membuat anak itu merasa senang, terus memperhatikan Bu Hani sebagai guru di kelas 1. Kemudian ya mereka tertarik gitu mengikuti pembelajaran dari Bu Hani. Nah, kalau kemarin saya perhatikan dari pembelajarannya Bu Hani, yang pertama itu ternyata Bu Hani bisa menemukan potensi yang ada di murid di kelas 1. Ternyata banyak yang bisa ini Bu ya, gambar dan mewarnai bagus ya Bu ya. Nah, itu gimana sih Bu Hani caranya biar bisa sih tiba-tiba menemukan ternyata anak ini bisa gambar, bisa mewarnai yang bagus gitu. Ya itu kan salah satu itu nih tujuan pembelajaran saya. Jadi anak-anak kelas 1 itu kan kadang kan dia belum tahu apa yang sebenarnya bisa dia lakukan. Kalau tidak kita sebagai guru yang menggalinya. Makanya saya merancang pembelajaran yang membuat anak-anak itu senang, tetapi bisa memunculkan potensi-potensi mereka. Misalnya pembelajaran saya kemarin itu pertama saya membuat media pembelajaran yang dari video itu dan gambar, anak-anak melihat dulu apakah dia tertarik apa tidak gitu. Setelah itu dari video tersebut dimuatkan di dalamnya materi pembelajarannya tentang pendidikan Pancasila, itu tadi tentang simbol-simbol Pancasila. Setelah itu anak-anak kegiatannya apa biar dia itu tertarik untuk mengenal simbol-simbol Pancasila. Nah, saya berinisiatif untuk membuatkan gambar yang belum ada warnanya itu tadi, dan anak-anak bisa mewarnai secara bersama-sama, secara berkelompok ke dalam gambar Garuda Pancasila tadi. Ternyata anak-anak itu juga sudah bisa mewarnai dengan rapi sesuai dengan simbol-simbol Pancasila ini, warnanya ini, dan itu memunculkan potensi mereka. Kemarin saya tertarik sekali dengan pembelajarannya Bu Hani. Menurut saya itu pembelajaran yang cukup kreatif untuk anak-anak di kelas 1. Jadi mungkin kemarin agak lupa untuk menyampaikan tujuan pembelajaran sama muridnya. Iya. Lupa mungkin karena itu ya terburu-buru atau kadang anaknya sudah ya, antusias gitu. Antusias, wah ini ada apa nih Bu Hani udah bawa LCD, proyektor, terus ini bahkan nonton film tak itu namanya di situ. Cuman secara eksplisitnya sudah sesuai sama rancangan pembelajaran yang Bu Hani sudah buat. Yang selanjutnya Bu Hani juga sudah menerapkan budaya positif di kelas. Contohnya kemarin saya sudah melihat Bu Hani mengajak anak-anak untuk berdoa terlebih dahulu sebelum memulai pelajaran. Terus lagi apabila bertanya sudah mengacungkan tangan, terus menghargai temannya apabila temannya ada salah satu yang berbicara, terus mendengarkan. Kemarin juga sempat saya mendengar Bu Hani memberikan penguatan kepada murid ketika ibu guru menjelaskan bahwa murid mendengarkan, seperti itu. Nah, ada kendala apa Bu Hani ketika melaksanakan pembelajaran kemarin? Kendalanya itu
di persiapan itu memang butuh persiapan ya untuk menyiapkan media pembelajaran itu, mencari media pembelajaran yang menurut siswa itu bisa menarik minat mereka. Seperti saya memunculkan gambar dan video itu tadi, video pun itu harus yang membuat anak tertarik gitu. Kemudian media pembelajaran gambar Garuda Pancasilanya saya buat memang besar agar itu bisa diwarnai oleh anak satu kelompok itu tidak oyok-oyokan. Karena kalau gambarnya kecil kan dia jadi Berutan ya. Makanya saya buat gambarnya itu ukurannya lebih besar, jadi anak-anak bisa mewarnainya lebih leluasa. Oh iya. Terus menurut Bu Hani, medianya sudah tepat belum sih Bu? Menurut saya ya, setelah pembelajaran dilaksanakan sudah tepat. Karena anak-anak antusias, dia menikmati pembelajaran meskipun ya ada beberapa yang kurang sesuai, tapi kan sudah tepat untuk menarik minat mereka dari pembelajaran itu sudah tepat. Oke, berarti ini sudah sudah sesuai sama tujuannya Bu Hani yang sudah dituangkan dalam modul ajar yang Bu Hani buat, media pembelajarannya juga sudah sesuai gitu ya? Iya, sudah sesuai. Terus ketika Bu Hani kemarin mengajar kan ada beberapa anak yang memang mungkin karena saking antusiasnya ya, antusias terus emang benar-benar yang wah aku pengen menunjukkan apa yang aku punya gitu murid-muridnya. Bu Hani, apa yang Bu Hani lakukan dengan murid-murid yang seperti itu? Ya, memang ada beberapa murid di kelas 1, apalagi awal-awal pembelajaran itu anak-anak ingin istilahnya caper gitu ya. Bu, ini Bu gitu. Belum sampai jelaskan pun anak-anak sudah maju ke depan semua. Gitu. Saya biasanya menjelaskan anak-anak duduk dulu. Nah, kadang anak-anak yang suka lari-lari dulu ke depan itu saya sering memanggil namanya. Jadi tidak cuma kamu duduk, tapi harus dengan memanggil namanya. Misalnya Saka, ayo duduk dulu di tempatmu sendiri. Nanti kalau sudah gilirannya dipanggil untuk presentasi, boleh menyampaikan sepuasnya. Saya begitu. Jadi memanggil anak dengan namanya, tidak hanya menunjuk kamu, tapi dipanggil dengan namanya. Seberapa efektif itu dengan Bu Hani manggil nama, Mas Saka, ayo duduk di tempat duduknya, gitu. Itu sudah efektif atau belum? Efektif untuk 1-2 kali, tapi namanya anak-anak ya pasti itu sering diulangi, tapi ya tetap harus dilakukan terus. Betul sekali Bu Hani. Nanti lama-lama juga terbiasa ya Bu Hani ya. Walaupun mungkin di awal-awal Bu Hani suaranya harus serak seperti ini ya Bu Hani ya. Iya. Ekstra kalau di kelas 1 itu memang suaranya harus keras, harus lantang, tapi anak-anak biar kesannya ndak galak gitu ya tetap harus ada cerianya gitu. Luar biasa Bu Hani. Kemarin saya sudah melihat Bu Hani dengan semangat 45 mengajar di kelas 1. Itu menurut saya memang kelas yang membutuhkan perhatian lebih banyak daripada kelas yang lain, kelas di atasnya. Betul sekali. Saya apresiasi sekali Bu Hani. Nah, kemudian ini nih kemarin kan Bu Hani sudah memunculkan budaya positif yang ada di kelas. Contohnya itu tadi ya berdoa di awal dan di akhir pembelajaran. Terus ada lagi nggak nih Bu Hani? Kira-kira tidak hanya di pembelajaran yang tadi, mungkin ada di pembelajaran sebelum-sebelumnya atau yang akan Bu Hani lakukan ke depannya menerapkan budaya positif yang seperti apa? Budaya positif yang kaitan dengan pembelajaran ya tadi seperti ada berita ya, doa ketika mau bertanya mengajukan tangan seperti itu. Kalau yang selain itu melaksanakan tugas piket sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan. Itu anak-anak kelas 1 sudah saya biasakan setiap pulang sekolah untuk yang bertugas piket besok harinya itu harus menyapu dulu. Jadi
tidak hanya ketika hari dia piket, tetapi sebelum harinya itu ketika pulang sekolah sudah membersihkan kelas. Jadi esok harinya tinggal nyulai, menata mejanya, itu piket. Kemudian membuang sampah sesuai dengan tempatnya. Sampah organik dimasukkan ke tempat sampah organik, yang anorganik ditempatkan ke tempat sampah organik. Itu contoh yang lain. Ternyata anak-anak kelas 1 kalau misalkan kita berikan bimbingan, kita berikan arahan, ternyata juga bisa ya, iya, bisa ya menerapkan budaya positif yang sederhana, Iya. tapi itu bermanfaat buat depannya. Iya betul. Seperti petugas piket itu dulu pas awal baru masuk kelas 1 belum bisa, anak nggak bisa itu nyapu, itu nggak tahu. Tapi ketika sudah berjalan ternyata anak-anak bisa. Tanpa saya suruh pun setelah berdoa dan saya mengucapkan salam penutup pembelajaran, anak-anak sudah tahu besok piketnya siapa. Nah itu langsung Saling mengingatkan. ya besok Oh, dia iya. piket siapa gitu. Bagus sekali Bu Eni. Kalau ini untuk pembelajaran depannya itu Bu Hani pernah tidak untuk konsultasi atau sharing dengan rekan-rekan sejawat? Oh sering. Jadi sering kalau konsultasi dengan rekan sejawat pasti setiap hari, setiap selesai pembelajaran di kantor itu dengan rekan sejawat pasti saling sharing tentang pembelajaran yang telah dilakukan atau yang akan dilakukan. Berarti itu ya rekan sejawat di sekolahnya ya Bu Eni ya? Iya. Di sekolah kita gitu ya? Di sekolah gitu. Oke. Terus manfaatnya menurut Bu Eni apa untuk sharing dengan rekan sejawat seperti itu? Manfaatnya kita jadi tahu nih kondisi anak siswa di kelas lain itu seperti apa. Oh ternyata kok sama. Oh ternyata kok anak ini seperti ini, anak yang seperti ini itu kita harus menanganinya seperti ini. Gitu. Jadi bisa kita ambil pembelajaran untuk kita terapkan di kelas kita dan kita bisa menularkan apa yang sudah kita terapkan kepada teman kita. Oke, wah luar biasa. Jadi Bu Ani mau menerima saran, Iya. kritik dari rekan sejawatnya ya, teman-teman Betul. yang ada di sekolahan untuk pembelajaran yang lebih baik lagi. Kalau dengan guru atau rekan sejawat di sekolah lain, pernah nggak ini Bu Ani? Misalkan lewat media sosial nih, Iya. bertukar pikiran, sharing-sharing dengan teman-teman yang ada di sekolah lain. Pernah ya, karena saya juga punya komunitas ya, komunitas seperti pemandu KKG, Iya. guru-guru di KKG itu kan saya juga ikut grup gitu. Itu juga sering sharing. Saya juga pernah mengisi di KKG sharing tentang budaya positif untuk anak itu yang perlu diterapkan di sekolah itu seperti apa gitu. Manfaatnya banyak menurut Bu Ani. Oh banyak sekali. Karena dari situ kan guru-guru yang awalnya misalnya dari budaya positif itu apa sih? Apakah budaya positif itu hanya itu saja? Mereka kan jadi tahu nggih. Oh ternyata budaya positif itu tidak hanya peraturan dan hukuman saja. Seperti itu contohnya. Oh, ternyata ada yang namanya selain hukuman apa namanya? Konsekuensi, Iya, konsekuensi, restitusi itu banyak guru yang belum tahu tentang itu. Itu manfaatnya untuk guru-guru di komunitas lain itu banyak. Oke. Kadang juga sharing ini ya Bu Ani ya, tentang pembelajaran yang menarik, yang lebih kreatif, inovatif Iya, gitu. betul. Apalagi kalau untuk mengajar di kelas 1 SD kan harus kita harus putar otak yang lebih cepat nih, bagaimana caranya biar anak-anak kadang kan bosan ya Bu ya. Pembelajaran di kelas, pembelajarannya seperti itu saja. Mungkin memang kita harus lebih intens lagi di komunitas kita, biar kedepannya kita punya referensi nih, bahan-bahan yang bisa kita gunakan untuk pembelajaran
ke depan yang lebih baik lagi. Betul. Terima kasih Bu Hani, kemarin sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk melakukan supervisi di pembelajarannya Bu Hani. Pembelajarannya menurut saya sudah bagus. Terima kasih. Akan tetapi memang kita selalu berproses, ya, selalu berproses untuk menjadi lebih baik lagi. Sudah baik pun harus kita tambah lagi agar menjadi lebih baik lagi dan lebih baik lagi. Semoga kedepannya kita menjadi salah satu pendidik untuk merubah masa depan anak-anak kita menjadi lebih baik lagi. Amin. Semangat. Semangat Bu Hani, lanjutkan, semoga suaranya segera kembali ke performa yang maksimal untuk belajar dengan anak-anak kelas 1 lagi. Terima kasih. Bersama Bu Hani, mohon maaf apabila selama saya melakukan observasi di kelasnya Bu Hani, saya melakukan kesalahan kata-kata maupun sikap saya. Semoga dimaafkan sama Bu Hani dan kita mendapatkan manfaat dari observasi yang kita lakukan beberapa hari ini. Saya cukupkan sekian ya Bu Hani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, terima kasih. Kameramennya turun.